ada ya tadi ya? Nggak ada ya? Di jurnalnya memang tidak ada ya? Sudah ada kelompok 6? Bagaimana Bu, bisa diulang, suaranya terputus-putus Bu. Putus-putus. Apa namanya, untuk yang biji nyamplung tadi ada proses esterifikasi nggak tadi di kelompoknya, kelompok 6? Kan tadi ternyata kadar lemaknya masih agak tinggi ya. Ditampilkan nggak di jurnalnya itu yang dihasilkan itu apa sesuai standarnya itu kayak misalnya apa namanya titik nyalanya berapa, apakah dia sesuai dengan sudah sesuai dengan standar SNI, ditampilkan nggak? Jadi kayak misalnya kan kalau misalnya di literaturnya di jurnal itu kan biasanya kalau misalnya dia ngambil dari satu literatur kan nanti ditampilkan pasti ada bilangan setananya berapa gitu kan ya. Kemudian apa titik nyalanya dia berapa, sedangkan standar dari SNI itu adalah berapa gitu ya. Berarti memang dia ini sudah bisa layak digunakan. Tadi kan disampaikan kalau bisa digunakan sudah B100, berarti kan 100% dia adalah biodiesel tanpa campuran solar gitu kan ya, B100. Jadi benar-benar solar itu yang kemudian digunakan untuk mesin dan dia tidak ada masalah teknis dan tidak perlu ada perubahan mesinnya kan gitu ya. Nah, sedangkan gitu kan manfaatnya sebenarnya banyak banget. Kalau sudah menggunakan hanya biodiesel aja, polutannya aja kayak sulfur itu pasti sudah nggak ada gitu kan, sudah sangat mengurangi polusi begitu kan. Nah tetapi tadi apakah kadar minyak yang tinggi tadi, FFA yang tinggi tadi tidak bermasalah begitu? Ada nggak dijelaskan di jurnalnya? Biasanya kalau yang memang kadarnya rendah, ya kadar FFA-nya rendah itu memang tanpa proses esterifikasi. Jadi dia memang langsung trans, langsung jadi triglyceridnya dirubah langsung menjadi FAMI itu ya, dia yang menjadi crude biodiesel tadi kemudian diolah, dicuci ya untuk dengan pemanasan dengan air hangat biasanya kemudian didapatkan biodiesel murni. Nah, tetapi kalau yang biasanya kadarnya tinggi maka perlu pengolahan terlebih dahulu. Gitu ya. Mbak Syifa, Mbak siapa? Mbak Putri, Mbak Risma, sama Mbak Cika. Oh ya, izin menjawab Bu. Jadi tadi sepertinya ada yang terlewat di jurnal yang kita cantumkan dan saya buka lagi. Jadi pada prosesnya itu kadar minyaknya itu harus kurang dari 2% biar bisa masuk ke transesterifikasi. Jadi di proses esterifikasinya itu dengan rasio minyak etanolnya itu 1:10 dan gunakan katalis H2SO4-nya 13% dan akhirnya kadar FFA terakhirnya itu 1,13%. Ya itu maksudnya, itu kan namanya proses esterifikasi dulu ya, dia dengan penambahannya adalah biasanya asam gitu ya, asam dengan dicampurkan dengan tadi etanol, kemudian untuk menurunkan kadar dari asam lemak bebasnya terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk ke proses esterifikasi. Ya, nanti mungkin bisa dilengkapi ya Mbak Syifa ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 6 silakan ditutup. Kita lanjut ke kelompok 5. Tutup dulu ya kelompok 6. Ya baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai nyamplung. Jika ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Baik,
Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pembuatan minyak dari jarak pagar. Next. Next. Itu kadar FFA sebelum esterifikasi itu kan sangat tinggi, Bu, 76,91%. Nah, tapi setelah diesterifikasi itu masih tetap lebih dari 5%. Ada yaitu setelah esterifikasi itu hasilnya 6,40%. Itu apakah dilakukan esterifikasi lagi ya, Bu? Tapi kalau di jurnalnya itu langsung dia dilakukan tren esterifikasi apa dia mengulangi esterifikasinya lagi? Kalau dari jurnal yang dibaca Devi. Langsung dilakukan transesterifikasi. Terus hasilnya gimana? Dari produk yang dihasilkan. Itu kan penelitian ya itu ya. Ada disebutkan nggak? Mungkin kalau dihasilkan biodiesel mungkin bisa gitu kan ya dihasilkan biodieselnya. Nah tapi karakteristik biodiesel yang dihasilkan bagaimana kira-kira hasilnya? Karakteristiknya. Jadi kan fungsinya untuk mengurangi FFA tadi kan yang disampaikan Rizky supaya dia tidak menghasilkan reaksi penyebunan kan? Ya kan? Nah, kira-kira nanti hasil dari karakteristik biodiesel yang dihasilkan ketika kadar FFA-nya dia lebih dari 5%, apakah masih sesuai dengan standar dari SNI? Nah, karena itu kan penelitian ya, kita kan nggak bisa, maksudnya kalau penelitian orang yang melakukan itu, dia punya dasar, kemudian dia sudah dicek mungkin ya, dan sesuai SNI ya berarti bisa gitu ya, tetapi kok ternyata hasilnya ternyata kurang baik, ya berarti harusnya dilakukan penurunan kadar FFA terlebih dahulu lagi. Begitu ya. Saya nggak tahu hasilnya bagaimana kalau yang di mana di jurnal. Kita makanya perlu baca jurnal sampai hasilnya kira-kira karakteristik. Makanya kita kan butuh ya. Kira-kira karakteristik biodiesel dari hasil yang dihasilkan kemirusunan ini bagaimana? Apakah dia sudah sesuai dengan standar SNI ataukah belum? Begitu ya. Permisi Bu, izin menjawab lagi. Jadi kadar asam lemak bebas setelah menjadi biodieselnya itu juga sudah rendah Bu, 0,38%. Berarti bisa ya berarti ya. Berarti mungkin karena nggak terlalu jauh gitu ya, berarti mungkin masih bisa gitu ya. Ini kan penelitian orang kan ya. Karena penelitian ya mau nggak mau ya sesuai dengan penelitian dia menghasilkan sudah dipublikasikan kan berarti sudah dikerjakan gitu ya. Berarti mungkin ternyata dengan persentase masih 6% itu ternyata masih bisa menghasilkan biodiesel yang masih bisa digunakan, begitu ya? Nah, ternyata seperti itu. Tapi mungkin kalau yang masih seperti tadi ada 27%, mungkin itu yang mengganggu sekali ya ketika proses nanti ke belakangnya. Gitu ya? Ini sesuai dengan ini, karena kan kalau penelitian orang ya kita nggak bisa bilang apa-apa, itu sudah dipublikasikan juga kan ya. Jadi sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Berarti ada ternyata esterifikasi di atas 5%, tapi kan nggak jauh-jauh ya, 6%, ternyata bisa masihan menghasilkan biodiesel. Nanti, tapi yang perlu dilihat nanti adalah karakteristik dari biodieselnya, hasilnya adalah bagaimana. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Oke Dika, silakan. Oke, lanjut. Mau ada lagi mau disampaikan? Untuk yang disampaikan lagi, daftar-daftarnya juga nggak ada ini ya. Jadi dari penelitian yang kalian ambil citasinya mungkin sudah disampaikan di situ, ditambahkan bagaimana sih karakteristik dari biodiesel yang dihasilkan. Titik nyalanya misalnya berapa, bilangan setananya berapa, dari si mikroalga tadi kan. Kalau tadi kan dari minyak nabati gitu ya, mungkin kita sudah sering gitu ya. Mungkin kalau dari mikroalga
bagaimana yang dihasilkan dari minyak biodiesel yang dihasilkan dari pupuk alga ini, apakah titik nyalanya dia sesuai dengan standar, kemudian ada bilangan zat tanahnya, kemudian dari kandungan sulfurnya misalnya bisa gitu ya, kemudian viskositasnya dia gitu. Jadi viskositas ada dari viskositas tadi ya, kekentalan tadi ada ya, sudah masuk ya? Ada, Bu. Oh iya, viskositasnya sudah ada. Ini setelah dia mengalami esterifikasi. Itu kan hasil percobaan pelarut N-heksan, ini apakah yang masih tadi hanya ekstraksi minyaknya saja, ataukah ini sudah sampai jadi biodiesel? Kalau Ataukah yang ini saya dapat ini yang masih diekstraksi aja, Bu. Tapi untuk yang setelah esterifikasi tidak dipaparkan, Bu, di jurnal. Ini masih hasil setelah dia ekstraksi minyak kan ya? Hanya membandingkan antara pelarut N-heksan dengan pelarut metanol. Jadi yang untuk kemudian bagaimana sih hasil biodiesel yang didapatkan dari mikroalga, berarti kan memang belum ada ya? Iya, Bu, belum ada. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan gitu ya di literatur, jadi kita bisa membandingkan nanti, oh ternyata kalau dari mikroalga seperti ini hasilnya, dari minyak nyamplung, dari minyak jarak, terus dari kemirisunan seperti ini hasil dari biodiesel yang didapatkan, gitu ya, karakteristiknya bagaimana gitu ya, seperti itu ya. Jangan lupa daftar pustakanya semua, nggak ada daftar pustakanya ini ya. Kalau citasi harus ditampilkan daftar pustaka itu ya. Oke, ada yang mungkin mau disampaikan dari kelompok lain atau kelompok 4? Ya ada, kita lanjut ya, tinggal 5 menit lagi nih, masih 2 kelompok ya. Ada kelas lagi nggak setelah ini? Oh, jam berapa? Ada, Bu. Satu. Jam